Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk mengamati pembelajaran saya. Saya ingin mendiskusikan hasil refleksi dari kegiatan mengajar tadi. Baik, sama-sama. Secara umum, pembelajaran yang Anda lakukan sudah berjalan dengan cukup baik. Namun, memang ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan untuk perbaikan. Baik, Bu. Sebelum masuk ke masukan, saya ingin tahu dulu bagaimana kesan Ibu secara umum terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Kesan saya, Anda sudah menguasai materi dengan baik. Penyampaian tentang piktogram cukup jelas, dan siswa terlihat memahami penjelasan Anda. Selain itu, suasana kelas juga cukup kondusif. Alhamdulillah. Tapi saya merasa masih banyak kekurangan, terutama dalam penerapan model pembelajaran. Menurut Ibu, bagian mana yang paling perlu saya perbaiki? Yang paling menonjol adalah penerapan model Problem Based Learning atau PBL yang belum terlihat secara maksimal. Bagaimana maksudnya, Bu? Dalam EPP Anda, tertulis penggunaan PBL, tetapi dalam praktiknya, pembelajaran masih cenderung dimulai dengan penjelasan materi. Padahal, dalam PBL seharusnya dimulai dengan pemberian masalah nyata. Iya, saya menyadari itu. Mengapa menurut Ibu saya masih cenderung menggunakan cara tersebut? Kemungkinan karena Anda masih terbiasa dengan pola pembelajaran konvensional, yaitu menjelaskan terlebih dahulu, baru memberi tugas. Ini hal yang wajar bagi guru. Lalu, bagaimana cara saya agar bisa menerapkan PBL dengan lebih baik? Coba mulai pembelajaran dengan pertanyaan atau masalah kontekstual. Misalnya, bagaimana cara menyajikan data agar mudah dipahami oleh teman-teman? Dari situ, siswa akan berpikir dan mencari solusi. Berarti, saya harus menahan diri untuk tidak langsung menjelaskan materi ya, Bu? Betul sekali, Anda berperan sebagai fasilitator, bukan sumber utama informasi. Baik, saya mengerti. Kemudian, terkait keaktifan siswa, saya melihat masih ada beberapa siswa yang pasif. Mengapa hal itu bisa terjadi? Biasanya karena dalam kerja kelompok, tidak semua siswa memiliki peran yang jelas. Bagaimana cara mengatasinya? Anda bisa membagi peran dalam kelompok, misalnya ada ketua, penulis, pembicara, dan pengamat. Dengan begitu, semua siswa akan terlibat. Oh iya, saya belum sampai ke pembagian peran seperti itu. Saya hanya membagi kelompok saja. Itu yang perlu ditingkatkan. Selain itu, Anda juga perlu lebih aktif berkeliling untuk memastikan semua siswa terlibat. Baik, Bu. Saya juga ingin bertanya tentang bagian refleksi di akhir pembelajaran. Apakah sudah cukup baik? Menurut saya, refleksi yang Anda lakukan masih terlalu umum. Anda belum menggali pemahaman siswa secara mendalam. Bagaimana seharusnya refleksi dilakukan? Gunakan pertanyaan terbuka. Misalnya, apa yang kalian pelajari hari ini? Bagian mana yang paling sulit? Bagaimana cara kalian memahami piktogram? Baik, itu sangat membantu. Saya akan mencoba menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bagus. Selain itu, saya juga melihat Anda sudah memberikan kesempatan siswa untuk presentasi. Itu sudah sangat baik. Terima kasih, Bu. Saya memang ingin melatih kepercayaan diri siswa. Itu sudah tepat. Tinggal ditambahkan saja unsur berpikir kritis melalui masalah. Baik, Bu. Jadi kesimpulannya, saya perlu memperbaiki di bagian awal pembelajaran dengan memberikan masalah, meningkatkan keaktifan siswa, dan memperdalam refleksi ya. Betul sekali. Secara keseluruhan, Anda sudah berada di jalur yang benar. Hanya perlu sedikit penyempurnaan. Terima kasih banyak atas masukan dan bimbingannya, Bu. Ini sangat membantu saya untuk menjadi guru yang lebih baik. Sama-sama, tetap semangat belajar dan terus melakukan refleksi. Insya Allah, Bu. Saya akan berusaha memperbaiki kekurangan saya ke depan. Baik, saya yakin Anda bisa. Baik, kalau begitu cukup untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.